kita akan menyanyikan pujian berkat kemurahan Tuhan. Kalau pada saat pagi hari ini kita boleh ada, itu semua juga karena kemurahan Tuhan. Kita boleh bernafas, kita boleh menikmati berkat Tuhan sepanjang hari ini. Itu semua juga karena anugerah Tuhan. Haleluya. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, Mari kita angkat tangan kita. Kita menyerahkan kehidupan kita. Kita bersyukur bahwa kalau pada pagi hari kita boleh ada. Semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semua
Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau sungguh baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya mohon dengan kasih Kristus untuk Bapak Robert, pimpin kita dalam doa pembukaan. Haleluya. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang baik, yang luar biasa bagi kehidupan kami. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan. Kembali kami diberikan kesempatan untuk kami bisa beribadah bersama-sama ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong ibadah ini sepanjang hari Minggu ini ya Tuhan. Engkau menyertai, mengurapi kami semua yang terlibat dalam pelayanan, bahkan jemaat yang hadir ya Tuhan, boleh merasakan berkat-Mu yang luar biasa. Awal pertengahan hingga akhirnya ibadah ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan kiranya kami terus mengucap syukur dalam kehidupan kami, bahwa Engkau Allah yang baik di tengah-tengah masa yang ada seperti ini, kami tetap mengucap syukur. Oleh karena kami akan memberikan waktu kami yang terbaik pada saat ini untuk kami memuji Engkau, menyembah Engkau, bahkan kami boleh menikmati berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi ucapan syukur dan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memulai ibadah ini. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Mari saya undang semua bangkit berdiri lagi. Pagi hari ini kalau kita boleh diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengalahkan segala kuasa kegelapan, untuk mengalahkan segala letih lesu, untuk mengalahkan segala sakit penyakit. Mari kita lawan dengan kuasa daripada Tuhan kita. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita tepuk tangan. Haleluya Yesus. Rasa
kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang menjadi penopang dalam kehidupan kita, yang menuntun langkah-langkah kehidupan kita untuk kita lebih lagi dekat dengan Tuhan. Haleluya. Amin, Yesus. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Amin, Yesus. Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya ya Tuhan. Setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan Kau perlindungan kami. pertolonganmu di tempat maha tinggi. Mengangkat tanganku, aku berserah. Tak kembalikan Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu
Terima kasih Tuhan, kami siapkan diri kami untuk dengar firman-Mu. Taruhlah firman-Mu dalam hati kami, supaya firman-Mu dapat bertumbuh, berbuah untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Semua yang sudah hadir Tuhan berkati, yang di rumah juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sesudah hampir 4 bulan kita bisa beribadah lagi. Ya, dulu segala sesuatu berjalan dengan baik, ya, sama normal. Kalau kita ketemu, kita jabat tangan, rangkul-rangkulan, ya, dan kita punya semboyan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi kalau sekarang kita bersatu, kita jabat tangan, bisa sakit saudara-saudara. Kalau dulu kita menceritakan tentang makanan, kuliner, tamasya, kehidupan keluarga, hari-hari ini yang kita dengar adalah pandemi, COVID, jaga jarak, ya, cuci tangan. Nah, ini yang kita dengar sehari-hari saudara-saudara. Ya, kalau dulu kita bebas kemana-mana, sekarang terbatas. Ya, Bu Gembala ke Manado harus tes rapid. Ya, bahkan kalau ke Bali, Balikpapan ataupun Batam itu PCR, itu lebih mahal lagi. Kalau tes rapid itu 400-an, itu 2 juta sekian. Cuma sekarang untung tes rapidnya turun. Jadi segala sesuatu terbatas. Kemampuan pemerintah juga terbatas. Pada awal masa pandemi, pemerintah masih bisa berusaha membantu 20 juta keluarga Indonesia, ya, yang miskin. Itu dapat 600.000. Tapi nanti bulan Agustus turun jadi 300.000. Tapi kalau tahun depan lagi harus bantu, ya bisa bangkrut. Sehingga Presiden katakan berat. Dan inilah kita. Ya, sekarang kita siap masuk kepada new normal. Ya, bukan berarti semua sudah baik, bukan. Tapi waktu sakit kita tetap harus berusaha. Waktu susah kita harus tetap berusaha. Dan inilah kita. Ya, untuk bisa menjalani kehidupan kita. Dan mari kita lihat firman Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kolose 1 ayat yang ke-10. Kolose pasal 1 ayat yang ke-10. Mari sama-sama baca ya. Baca yang keras. 2, 3. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal dan pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Inilah yang Tuhan mau. Ya, hidup kita layak di hadapan Tuhan. Seperti hari-hari ini kita hidup kita harus layak di hadapan masyarakat. Ya. Harus jaga jarak. Ya, harus pakai masker. Nah, ini saudara-saudara kita lihat. Bahkan 3 minggu yang lalu saya mau masuk mall di Kediri. Pak, umur 60 enggak? Waduh, rupanya kalau lebih 60 enggak boleh masuk. Sampai ada bapak ibu itu gantian masuk karena anak-anaknya juga enggak bisa masuk. Ini kita lihat. Karena yang layak masuk mall itu katanya orang yang kuat, orang yang sehat, ya. Tapi ternyata juga mall bisa kebobolan, saudara-saudara. Ya, di Kediri tahu-tahu, di Pare ini ada Indomaret juga kena sampai tutup beberapa hari. Kemarin di Kediri pengresmian Balai Kesehatan, ya, diresmikan pendeta dari Jakarta, belasan orang langsung kena, saudara. Ini kita lihat. Ya, jadi kita harus berusaha sehingga hidupmu layak di hadapannya. Sehingga menurut WHO sekarang ini harus pakai masker, ya, bukan hanya di luar rumah, tapi di dalam rumah juga dianjurkan. Nah, sekarang juga kita harus hati-hati katanya, karena orang yang kena COVID itu menurut kedokteran 80% sembuh tanpa obat, ya, karena imunnya kuat. Ya, tapi yang 20% ini kena dan harus berobat. Dan celakanya sekarang justru orang yang sehat itu yang menularkan. Jadi COVID masuk di dia tidak bisa masuk, tapi dia jabat tangan ke orang itu yang pindah. Nah, ini kita harus hati-hati. Ya, jadi kita harus menyesuaikan diri kita.
istimewa dalam firman Tuhan, sehingga hidupmu, sehingga tingkah lakumu, sehingga perbuatanmu layak. Layak itu artinya menyenangkan. Layak itu artinya memperkenankan. Bagaimana anak-anak, orang tua senang anak-anak memperkenankan orang tua. Murid-murid memperkenan guru, murid-murid ya. Sehingga murid-murid itu gurunya senang. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Dan inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita secara rohani. Sehingga hidupmu layak di hadapannya. Bersyukur kepada kita, meskipun sekitar 4 bulan kita tidak beribadah di gereja, tetapi kita berusaha supaya kita layak di hadapan Tuhan dan berkenan kepadanya di dalam segala hal. Artinya lewat langkah-langkah kehidupan kita, lewat tangan kita, lewat kaki kita, lewat kehidupan kita, lewat pemikiran kita, kita harus layak dan berkenan kepada Tuhan. Ya, dan inilah kata firman Tuhan. Dalam apa? Dalam segala hal. Puji Tuhan. Memperkenankan Tuhan ya. Pada waktu pandemi mulai datang, ada beberapa jemaat bilang, "Om, kita bantu orang-orang luar." Nah, puji Tuhan. Ya, tukang beca, ibu rumah tangga, dibantu sekitar 200 keluarga. Ya, jemaat juga 150 keluarga dibantu, dan kemudian hamba Tuhan. Meskipun kita terbatas, tapi kita ya mau belajar layak di hadapan Tuhan dan memberi buah. Memberi buah itu kelihatan, bukan cuma ngomong tok, tapi kelihatan di dalam perbuatan kita, ya, dalam segala pekerjaan yang baik. Ya, jadi sekarang kita bisa lakukan pekerjaan baik bagaimana? Kalau keluar kita pakai masker. Ya, masuk di satu tempat kita cuci tangan. Nah, itu saudara-saudara, itu sudah menunjukkan hal-hal yang baik. Dan yang terakhir dikatakan kita bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Menjadi jemaat yang bertumbuh. Bertumbuh itu artinya tadinya bayi, kemudian jadi anak-anak, dan akhirnya menjadi dewasa. Inilah Tuhan mau dalam kehidupan kita. Seperti dituliskan dalam Filipi 1 ayat 27. Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus. Inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita, tingkah laku kita, perbuatan kita berpadan. Berpadan itu artinya cocok. Berpadan itu artinya sesuai. Ya, itu yang Tuhan mau. Hidup kita berpadan. Suami istri berpadan, puji Tuhan. Keluarga berpadan, puji Tuhan. Ya, sesama anak Tuhan cocok satu sama lain, baik sekali. Kita masyarakat mulai tingkat RW, RT, RW, cocok satu sama lain, indah. Tapi ini yang Tuhan mau, hanya hendaklah hidupmu, hanya hendaklah kelakuanmu, hanya hendaklah tingkah lakumu, hanya hendaklah sepak terjangmu disesuaikan. Berpadan itu artinya disesuaikan dengan firman Allah. Ya, sehingga ada nyanyian Pantekosta yang diambil dari firman Tuhan. Maka perkataanmu telah apa? Kutaruh di mana? Tiku. Ini perkataan Tuhan ditaruh dalam hati kita, itu artinya berpadan. Jangan dengar firman Tuhan, ya, masuk telinga kiri, ya, keluar telinga kanan. Tapi dengar firman Tuhan masuk di hati kita, ya, dan kemudian hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus supaya baik apabila aku datang. Kalau Paulus datang, dia katakan, Paulus melihat, apabila Paulus tidak datang, dia mendengar. Demikian juga dengan kita. Baik hamba Tuhan ada, baik pelayan ada, baik pengurus wadah ada ataupun tidak, tapi kita tetap teguh berdiri. Ombak dan gelombang pencobaan datang. Kehilangan pekerjaan mungkin, ya, dijelekkan orang mungkin, ya, digosipkan orang mungkin, banyak hal. Tapi kita harus tetap berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tetap sehati, sejiwa berjuang untuk iman kita. Jadi kita sehati berjuang
untuk kita tetap memiliki iman. Iman artinya kita percaya Tuhan tolong kita. Iman artinya kita percaya Tuhan memberkati kita. Iman kita percaya bahwa Tuhan akan menolong anak-anak kita. Itulah iman. Dan inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ya, seperti ayat Mas tadi, Kolose 1 ayat 10, mari kita baca sama-sama. Kolose 1 ayat 10, 2, 3. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, ini saya robah sedikit. Sehingga hidup saya, jadi bukan hidupmu, tapi hidup saya layak, artinya menyenangkan. Bukan hanya di hadapan suami, bukan hanya di hadapan istri, tapi di hadapan Tuhan. Serta berkenan, artinya menyenangkan kepadanya, artinya menyenangkan Tuhan dalam segala hal. Oh Tuhan, lihat seperti seorang papa dan ibu, oh anakku ini baik. Dia suka memberi. Tapi ibunya bilang, tapi dia suka ngomel. Masih kurang. Tapi baik, suka memberi, suka mendoakan, dan inilah Tuhan mau ada di dalam kehidupan kita. Ya, artinya berkenan kepadanya dalam segala hal dan memberi buah. Ya, buah itu artinya kita keluarkan dari hidup kita. Buah-buah, ya, buah roh itu jelas sekali. Kasih, sukacita, panjang sabar, perdamaian, dan seterusnya. Dan kemudian kita bertumbuh. Ya, jemaat makin hari makin bertumbuh. Meskipun masa pandemi ada, bukan iman kita turun, tapi kita tetap bertumbuh. Ya, dalam apa? Dalam pengetahuan tentang firman Allah. Kiranya Tuhan menolong dan kiranya Tuhan memberkati kita, ya, dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mau sampaikan, minggu depan ibadah yang kedua itu jam 7, ya. Jadi ibadah yang pertama tadi jam 5, dia jadi 5:30. Ibadah kedua jam 7. Kalau saudara tidak pindah ibadah, enggak usah lapor. Tapi kalau saudara mau pindah ibadah, saudara harus lapor supaya kursi ini diatur. Kalau cuma untuk 30 orang kita sedia 35. Kalau untuk 40 orang kita sedia 50. Ya seperti sekarang ini disediakan buat 80 orang. Nanti ada sore disediakan hampir 100 orang. Siang seterusnya. Jadi kalau saudara tidak pindah, ya ingat jam 7. Tapi kalau saudara mau balik ke yang pertama boleh 5:30. Itu harus saudara laporkan supaya kami bisa mengatur, ya. Kalau kebetulan saya lagi mau keluar kota, enggak apa-apa, diberitahu. Ya, sehingga segala sesuatu bisa diajak dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri sama-sama nanti. Kolose 1 ayat 10. Ini hidupmu ganti dengan hidup saya, ya. Di hadapannya, di hadapan Tuhan, berkenan kepadanya, ya, berkenan kepada Tuhan dalam segala hal dan memberi buah dalam coba. 2, 3. Sehingga hidup saya layak di hadapan Tuhan serta berkenan kepada Tuhan dalam apa? 1 hal, 2 hal, 3 hal, dalam apa? Dalam segala hal dan memberi apa? Memberi buah. Jadi kita mau supaya kita diberkati dan memberi buah. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan berkat Allah yang heran. Sudah, lagunya sudah. Yang tadi atau yang yang tadi aja. Mari kita akan siap mengakhiri ibadah ini. Lagu apa tadi? Waktu Tuhan. Mari sama-sama kita pujikan. Waktu Tuhan.
buka suara. Kalau Ibu Eti ada, Ibu Eti mengucap syukur. Mari, Ibu Eti ada, Ibu Eti mengucap syukur. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila kami telah tiba waktu, Amin, haleluya. ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau Ibu Eti tidak ada, Ibu Lili Tembong mengucap syukur. Kadang tak mudah dimengerti. Amin. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami amenkan pujian ini Tuhan. Waktu Engkau adalah waktu yang terbaik buat kami Tuhan. Waktu ini kami menghadap Engkau. Dan ini terbaik buat kami untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang sudah menguatkan kami. Supaya kami senantiasa berkenan di hadapan Engkau. Dan menghasilkan buah, menjadi berkat bagi orang lain. Setiap tindakan tutur kata kami. Kami rindu kehidupan kami menjadi berkat Tuhan. Berbuah buat orang lain Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Memberkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapi dengan kuasa otoritas Allah. Memakai kehidupan hamba-Mu lebih hari lebih mengheningkan buat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu pagi hari ini Tuhan. Yang sudah memberkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Lewat pergumulan demi pergumulan yang kami hadapi. Kami percaya Engkau senantiasa menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah menguatkan kami. Firman-Mu menjadi jawaban bagi setiap kami Tuhan. Memberkati keluarga Pastori Ibu Gembala bersama pengerja yang ada. Keluarga Bapak Robert yang ada Tuhan Engkau memberkati. Bahkan seluruh sidang jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati. Kekuatan kesehatan Tuhan senantiasa Engkau curahkan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa melewati sepanjang minggu yang akan kami lewati Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, umat-umat-Mu yang sudah datang berkati. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang kehilangan pekerjaan mata pencarian atau usahanya merosot Engkau pulihkan. Tapi biarlah kami tetap aminkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati bangsa dan negara kami mulai presiden, para menteri, pejabat sampai di desa. Istimewa Tuhan petugas-petugas kesehatan, para dokter, perawat, para medis lainnya yang sebagian berkorban diri nyawa mereka untuk pandemi ini. Tuhan tolong supaya pandemi ini segera lalu, segera ditemukan obatnya Tuhan. Tapi obat kami yang terbaik adalah Engkau sendiri. Dalam nama Yesus kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Terima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus, semua yang percaya akan firman akan berkata amin. Coba duduk 1 menit ya, 1 menit saja. Saya jelaskan kenapa saudara waktu masuk itu tidak dikasih amplop. Nah ini anjuran pemerintah, kita harus hati-hati ya, karena amplop itu harus steril. Ya, yang kedua, kenapa harus masukin uang dulu baru cuci tangan? Ya, karena kalau saudara cuci tangan dulu baru masukin uang, virusnya bisa ada. Jadi hanya seperti itu ya. Jadi dan kita tidak jalan di sini. Dianjurkan waktu pulang sampai di rumah cepat-cepat cuci tangan ya. Dari anjuran pemerintah kalau boleh baju itu diganti ya, langsung dicuci karena virus itu katanya penelitian 3 hari yang lalu itu kuatnya 8 jam di udara ya. Jadi kita harus hati-hati dengan cara selalu pakai apa? Selalu pakai masker ya. Di Kediri kemarin sudah mulai dihukum, saya lihat itu disuruh
push up, disuruh nyapu, dan kemudian akan keluar perda nanti, ya, kena denda. Yang naik motor, naik mobil tuh bisa kena tilang. Ya, tapi ini kita untuk menjaga supaya ya kita tertolong. Ya, karena ternyata makin hari makin tinggi. Ya, jadi kita berdoa supaya semua jalan dengan baik. Dan nanti kalau keluar, yang paling depan tuh paling belakang keluar. Untuk pulang ada 3 pintu, pintu tengah, pintu samping, dan kanan. Jadi enggak usah itu, saudara bisa pilih 3 pintu ini keluar, ya. Yang penting saudara bisa sampai ke rumah. Tuhan berkati, selamat pagi. Jadi minggu depan jam 7. Ya, jadi kalau saudara enggak mau roba, enggak usah kasih tahu. Kecuali saudara bilang, oh saya mau 5:30 atau jam berapa. Ya, jadi kalau saudara tidak roba, enggak usah bikin laporan lagi. Tapi kalau saudara roba, wajib saudara kasih tahu karena kita ngatur ruangan ini menurut jumlah kursi. Seperti tadi pagi kita cuma ngatur 40. Ya. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Ya.